Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mami. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabarnya Pak Mami? Sehat Pak. Oh, sehat ya. Alhamdulillah hari ini kami akan melakukan percakapan pra observasi untuk bersama rekan sejawat saya Pak Fahmi. Saya sendiri Hermawan CGP Angkatan 9 Kota Pontianak. Baiklah Pak Fahmi, kita akan melakukan percakapan pra observasi kelas nantinya Pak Fahmi. Ya. Karena saya akan melakukan observasi di kelas, sebelumnya kita akan melakukan pra observasi dulu. Ingin menanyakan yang pertama adalah ingin mengetahui dan menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Yang kedua, Pak, saya ingin untuk sebagai persiapan awal Bapak sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap Pak, percaya diri dan melakukan proses pembelajaran Pak, agar siswa nanti mendapatkan yang terbaik dalam proses pembelajaran Pak ya. Ya Pak. Ya, yang pertama yang akan saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran Bapak ya? Menurut Pak Fahmi, tujuan pembelajaran akan Bapak sampaikan di proses observasi nanti apa Pak kira-kira? Oke, di sini untuk tujuan pembelajaran saya, yang pertama peserta didik membiasakan perilaku religius dan pembelajarannya sangat baik. Yang kedua, peserta didik membiasakan perilaku disiplin, kerjasama, sportivitas selama mengikuti kegiatan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis teknik dasar dribbling pada permainan bola basket, serta posisi tubuh sangat baik secara berkelompok dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan teknik dasar dribbling pada permainan bola basket serta posisi tubuh saat melakukan teknik tersebut dengan percaya diri, Pak. Oh, berarti Pak Fahmi ada 4 tujuan yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran ini Pak ya? Iya, Pak. Menurut Bapak bagaimana kompetensi pengembangan? Di bagian mana kompetensi pengembangan yang akan Bapak capai pada saat observasi di kelas nanti Pak? Untuk pengembangan kompetisi dalam bola basket ini, utama adalah pengetahuan dan keterampilan. Tahu dan keterampilan Pak ya? Ya, serta melakukan dribbling dalam permainan bola basket, Pak. Begitu. Berarti ada aspek pengetahuan dan keterampilan Pak ya? Ya. Oke. Saya ingin mendengar dari Bapak nanti dalam saat observasi di kelas dalam rancangan pembelajaran FPP Bapak ini saya lihat. Ya. Strategi, model pembelajaran dan metode pembelajaran apa yang akan Bapak sampaikan Pak? Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan metode yang namanya NHT, Number Red Head Together. Gitu Pak ya? Iya. Berarti strategi pembelajaran ada berdiferensiasi juga Pak ya? Iya. Untuk persiapan belajar siswa Pak ya? Karena ini juga termasuk pemecahan masalah, Ya. tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi drill, umpan balik, penilaian antara temannya, Pak. Oh gitu Pak ya? Iya. Oke. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas nanti Pak? Saat kita observasi Pak. Karena untuk di dalam kelas ini juga kita mempersiapkan yaitu namanya PowerPoint, laptop, dan LKPD-nya Pak. Oh gitu Pak ya. Berarti selain di dalam kelas ada di lapangan juga Pak ya? Iya, Ada Pak. praktek di lapangan Pak ya? Iya Pak. Kira-kira kapan waktu pembelajaran yang akan Bapak laksanakan pada proses pembelajaran, hari apa, kelas berapa dan jam berapa Pak kira-kira Pak? Kemungkinan Senin depan Pak, Ya. kelas 11 IPA 1 jam pertama sampai jam kedua Pak. Ya, jadi 11 IPA 1 Pak ya? Ya. Hari Senin jam pertama jam Dan kedua Pak ya? Iya Pak. Nah, kemudian nanti saya akan mencatat Pak di dalam observasi itu Pak, Ya. tahapan-tahapnya yang Bapak lakukan yang sesuai rancangan FPP Bapak. Saya akan hadir Pak. Kemudian nanti setelah itu akan ada pasca observasi Pak, yang akan dihadiri oleh pengajar praktek saya Pak, oleh Pak Yulianto Pak. Baiklah Pak Fahmi, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari proses pasca observasi hari ini Pak? Oke. Dari percakapan ini yang saya dapatkan rancangan kegiatan yang akan saya persiapkan mengenai media dan metode pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari Senin depan kelas 11 IPA 1 jam 1 jam 2. Gitu Pak ya? Iya. Ya, terima kasih Pak Fahmi atas meluangkan waktu untuk kita berbincang kali ini Pak Fahmi.
Semoga hari Senin nanti bisa terlaksana. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kesehatan ya Pak Bumi ya. Iya Pak. Ya. Demikian percakapan pra observasi kita kali ini. Sampai ketemu Senin depan ya Pak Bumi ya. Iya Pak. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Bumi. Atas pembicaraan bermanfaat, berdoa, dipersilahkan. Enam tujuh delapan dua dua tiga empat lima enam tujuh delapan. 8. Hitung, mulai. 8. Chest pass, Pass overhead pass, bounce pass. overhead pass, sama bone pass. Kanan tangan. Oke, dorongan. Oke. Oke. Tapi yang sebenarnya bisa langkah kakimu dilihat. Bukan. Kakinya dilihat. Kaki kanan maju, lempar, tes. Kontrol, masih lagi, kakinya dilihat. Paham enggak? Jelas. Oke, paham? Bawa. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Mobil tumril. Lihat Audi, lihat Audi. Lihat Audi. Audi, ini Audi. Dan dompetnya. Paham ya? Paham? Mana prosesnya? Seru betul. Kan Bang, bisa melampaui peraturan dengan bola. Fokus dengan orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Pak Bami? Sehat Pak. Saya Pak Bami ya. Iya, Pak. Alhamdulillah Pak Bami. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Kemarin kita udah observasi ya Pak Bami ya. Udah observasi juga. Kemarin kita di pra observasi itu di Kamis tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 10.20. Kemudian di observasinya kemarin di Senin tanggal 26 Februari 2024 jam 7.45 sampai jam 9.05. Ya. Gimana Pak Omi kabarnya? Sehat Pak Omi? Sehat Pak. Sehat ya Pak Omi? Alhamdulillah. Nah, dari kemarin observasi itu kan mungkin kita sudah amati Pak proses pembelajaran Bapak selama proses pembelajaran. Menurut Bapak apa
Nah, kemarin kita udah menetapkan tujuan pembelajaran Pak ya. Kira-kira udah berhasil atau belum Pak? Indonesia itu kemarin agak sedikit tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Begitu ya Pak Wami. Kalau menurut Pak Wami, apa sih kendala dalam proses pembelajaran itu menurut Pak Wami? Kendalanya cuma banyak sih. Pertama, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran karena pengaruh siswa terlalu banyak di dalam kelas dan di lapangan juga terlalu banyak, pembagian kelompok juga banyak, jadi itu sebabnya kurang kendala di situ Pak. Jadi ada siswa yang belum aktif Pak ya? Iya Pak. Jadi itu menurut Bapak mengganggu proses pembelajaran, jadi terkendala sedikit apa ya? Iya Pak. Belum ada siswa yang aktif, jadi siswa belum aktif ya. Menurut Bapak yang menyebabkan siswa belum aktif itu apa Pak? Apa sih yang menyebabkan tidak aktif Pak? Kalau menurut pengamatan Bapak dalam proses pembelajaran, kira apa sih yang menghambat mereka jadi tidak mau aktif? Apakah dalam proses pembelajaran itu kan Bapak bisa, kita kan kemarin sudah menentukan tujuan proses pembelajaran, metode proses pembelajaran. Kira menurut Bapak dari hal proses pembelajaran itu apa sih yang masih membuat anak belum begitu aktif secara maksimal gitu Pak? Cuman satu tidak Pak, masih kurang aktif mereka. Masih kurang aktif Pak ya? Iya. Apa yang menyebabnya Pak kalau menurut Bapak? Apakah terkendala lapangan, cuaca, ataukah kondisi anaknya, atau bagaimana Pak menurut Bapak? Kondisi anak Pak. Kondisi anak Pak ya? Iya Pak. Jumlahnya bagaimana Pak kalau Bapak lihat? Jumlahnya kan terlalu banyak untuk siswa di SMA 3 ini ada 35 orang. Ya. Karena dibagi kelompok itu juga kurang efisien lah untuk terlalu banyak siswanya. Jadi kalau menurut Bapak dengan metode yang Bapak sampaikan kemarin, menurut Bapak itu kan metode pembelajaran yang Bapak sampaikan, kira sudah tercapai atau belum? Kira apa yang belum tercapainya Pak? Kira Bapak bisa jadi kan dari metodenya atau proses pembelajarannya. Kan kemarin kita kan diferensiasi proses Pak ya, untuk proses pembelajaran. Aspek sosial emosionalnya kan kemarin sudah kita lihat juga dalam hasil pengamatan Bapak itu penerapannya. Kira dari model pembelajaran apa kira Pak bisa Bapak lihat dari Mungkin pendekatan terhadap siswa lebih banyak lagi di situ untuk pengembangan akan mudah jalan. itu Pak. Jadi anak itu kan kadang dia komunitas Pak ya, komunitas ada yang mengumpul sama-sama, yang sesuka dia jadi satu kelompok. Kalau perbandingan laki-laki perempuan ini kan relatif Pak. Bagaimana kita mengendalikan anak itu dalam kelompoknya, kita bagi-bagi dalam kelompoknya. Kadang itu menyebabkan juga Pak. Anak yang aktif, ini anak yang tidak aktif. Bagaimana anak yang tidak aktif tadi bisa aktif terlibat, anak yang begitu aktif kita sebar. Kalau itu kan kita sebar, jadi anak yang tidak aktif bisa mengikut Pak proses pembelajaran. Kalau saya amati kemarin dari hasil observasi kita Pak, dari pengamatan saat observasi Pak, dalam penerapannya Pak dari proses pembelajaran itu masih sih ada anak yang saya lihat masih belum fokus Pak. Maka tadi ada yang bercanda mungkin dalam proses belajar. Iya. Itu kendalanya Pak. Ya, jadi itu yang mungkin perlu kita kita buat dari metode pembelajaran itu, mungkin kita bisa gali lagi Pak. Kan Bapak kemarin menerapkan metode pembelajaran numeric head together Pak ya. Iya, NHT Pak ya. Iya. Nah, dari proses lagi pembelajaran NHT ini keaktifan siswa kan dapat kita lihat juga Pak ya. Dari pembagian kelompoknya, dari biar dia merasa enjoy dengan proses pembelajarannya. Nah, kadang juga pembagian alat-alat Pak gimana menurut Bapak? Alat alhamdulillah untuk sekolah udah memadai. Ya. Cuman kendalanya ya anak yang kurang efektif. Efektif Pak ya. Kalau kondisi lapangan Pak gimana Pak? Di lapangan ya kendala habis
upacara biasanya kan jam ke-1 itu udah agak siang, kendalanya tidak panas Pak. Jadi lapang itu panas Pak ya. Kalau tidak salah waktu kita proses observasi itu kan kita lihat di lapang itu kan ada yang becek Pak. Jadi mungkin anak di tempat yang berair itu kurang aktif Pak ya praktek lapangnya. Kalau bisa kita aktifkan di lapangan itu kan biar luas jangkauan kan biar enak Pak anak dan proses pembelajaran itu Pak. Jadi kita mengaktifkan anak itu kan kalau menurut pemahaman kita kan bagaimana di area lapang itu yang luas kita bisa sebar Pak. Jadi mereka bisa dalam kelompok itu biar lebih aktif lagi. Dan juga kalau saya amati dalam proses pembelajaran Bapak sih sudah baik Pak dalam penempatan materi Pak ya, hasil pengamatan observasi saya kemarin. Cuman mungkin Bapak perlu penerapan aktivitas ini Pak, menggali pengetahuan siswa Pak. Nah, mungkin Bapak bisa gali pengetahuan siswa, Bapak kasih pertanyaan-pertanyaan jadi mereka untuk memecahkannya dan proses pembelajaran itu. Jadi biar dia bisa menemukan kalau bisa teknik-teknik yang lebih efektif lagi dalam dribbling. Bapak kemarin pembahasan materinya dribbling Pak ya? Iya Pak. Ya. Dari segi dribbling itu kan ada beberapa anak kalau kita lihat kan ada yang bagus, ada yang tidak bagus Pak. Itu kendalanya itu. Nah, dikira anak yang kurang bagus, nah, bisa kita lihat. Jangan dia yang bagus sama bagus Pak. Nah, kalau saya amati itu kan kemarin gitu Pak. Nah, kebanyakan dia ngumpul yang sesama bagus, dia cari komunitas Pak. Kita maunya kan biar dia menyebar, ya kan? Biar anak itu bisa berkembang, yang tidak bagus, kelompok yang bagus. Nah, bagus Pak. Jadi menurut Bapak ke depannya bagaimana Pak? Proses perkembangan ke depannya dalam aktivitas pembelajaran ke depannya. Kira-kira apa yang akan Bapak tingkatkan lagi Pak? Mudah-mudahan lah untuk semester 2 ini dapat terlaksana Pak Muhammad dengan baik. Ya. Apa langkah yang akan Bapak lakukan biar kita catat di sini Pak. Jadi nanti kalau untuk evaluasi selanjutnya kan Pak, saya juga dapat melihat Bapak tadi kan kalau udah catatin siswa kan, saya kan tadi dari hasil diskusi kita ini kan ada siswa yang belum aktif nih Pak, ya kan? Kemudian yang kedua kondisi lapang yang masih ada air-air itu Pak ya. Iya Pak. Itu yang kedua. Kemudian kalau sarana termasuk juga peralatan bola Pak, mungkin perlu ditambah lagi Pak warna bolanya. Kira dari segi itu apa langkah Bapak ke depan Pak? Mungkin di sini perlu kedepannya sikap kerjasama, disiplin dan sportivitas Pak. Kira dari keaktifan itu Pak ya, Ya. kita Bapak bagi anaknya ke kelompok, tingkatkan sportivitasnya, tingkatkan kerjasamanya, dan kerjasama bagian kelompok Pak ya. Iya. Disiplin dan sportivitas Pak. Disiplin. Kemudian dari kondisi lapangan itu tadi Pak, kira langkah Bapak ke depan Pak? Kan habis upacara, habis hujan lagi kan kadang lapang kita lihat ini kan tergenang Pak. Biar anak itu lebih aktif dengan lapangan tergenang itu apa langkah-langkah Bapak? Sebelum pembelajaran dimulai, biar lapang bisa terpakai maksimal. Terutama sebelum untuk masuk ke materi inti, lakukan game sedikit dulu Ya. untuk menambah kesenangan anak. Disitulah akhirnya ketemu dalam kerjasama, disiplin dan sportivitas ya Pak. Untuk kondisi lapang yang baik tadi Pak, langkah Bapak ke depannya, kira apakah dibersihkan dulu ya itu? Kalau untuk lapangan yang harus dibersihkan dulu karena kendalanya nanti terjadi yang tidak diinginkan anak-anak. Supaya lapang bisa dipakai Pak ya? Iya. Kalau licin kan nggak bisa dipakai. Itu masalah untuk anak. Nah, kemudian untuk sarana Pak, alat karena dalam proses olahraga ini kan praktik ke lapangan kan alat ini kan berbanding dengan jumlah siswa Pak.
Kalau bisa ini kan satu anak bisa ya sendandanya 2 anak 1 bola lah Pak. Itu kan artinya bagaimana langkah Bapak untuk alat olahraga Pak dalam proses pembelajaran? Untuk alat olahraga sih Mungkin perlu pengajuan penambahan lagi. penambahan bola Pak. Ya. Kalau kemarin tuh tidak salah saya lihat Bapak tuh pakai 6 bola aja ya, 6 Iya. 7 ya. 7 Pak. 7 ya. Mungkin ya tidak 14 atau 16 kan mungkin setiap tahun Pak. Karena kalau hanya 6 anak kurang fit Pak. Ya. Jadi kan semakin anak itu diberikan tugas. Nah, kemudian satu lagi Pak mungkin pemberian tugas Pak dari awal itu apa yang dilakukan anak kan Bapak sebenarnya sudah memberikan tuh Pak. Kalau saya lihat di NPP itu kan langkah Bapak itu kan memberikan tugas baik di lapangan maupun di kelas itu kan saya. Itu tinggal Bapak komunikasi lagi karena tampilkan mereka sudah mendapatkan apa tuh Pak. Jadi setelah Bapak berikan penugasan mungkin itu lagi lah Pak ditanya lagi sudah sejauh mana apa yang sudah mampu mereka lakukan, menanyakan kembali Pak ya. Iya. Kembali penugasan. Jadi tindak lanjut ke depan itu Pak ya, tinggal Bapak kira-kira kapan nih Pak untuk perbaikan ke depan nih Pak dalam proses pembelajaran? Seperti yang saya bilang tadi itu Ya. nanti tercapainya di semester 2 Pak. Semester ini kan semester 2, semester depan lah Pak ya. Depan. Semester pertama, kan nanti anaknya kan mau naik kelas 11, ini kan naik kelas 12. Bahkan Bapak kelas 11 IPA 1 Pak ya. Kelas 1. Jadi siswa lebih aktif, nanti dari pemantauan Bapak langsung nanti kita bantu juga Pak dari kelas gawat memantau Pak siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, ditunjukkan adanya aktivitas pembelajaran Pak ya. Oke, untuk pendukungnya yaitu salah satunya adalah rekan sejawat Pak ya. Rekan sejawat. Apalagi kira-kira Pak, selain rekan sejawat di lingkungan kita Pak. Siswa. Nah, siswa pun harus aktif juga Pak ya, siswa. Ini dukungan siapa lagi Pak? Gitu, Pak. Sarana, pelaksana, sarana pelaksana kita. Tentu kan harus kita juga kan. Iya. Perbaikan lapangan. Sarana lapangan. Ya. Harus memadai. Lapangan memadai, peralatan Pak ya. Dan dukungan kepala sekolah Pak ya. Kira waktunya untuk semester ke depan atau gimana Pak? Tadi semester depan Pak ya? Oke. Waktunya semester depan. Ini kan kita masuk puasa kurang lebih Februari Maret 3 bulan ke depan Pak ya. Ada semester depan. Perbaikan. Baik Pak, kami dari hasil percakapan dan rencana kita ke depannya ini dapat kita ambil kesimpulan Pak ya, bahwa dalam proses pembelajaran tetap tentu ada kendala-kendala Pak dari kita dapat tujuan pembelajaran tadi ya. Kita lihat kan anak itu dalam proses pembelajaran dan tujuan awal Bapak di rencana pembelajaran Bapak kan tadi siswa itu dapat bekerja sama Pak ya dalam melakukan teknik dribbling aktif Pak ya, dan permainan percaya diri kerjasama itu kan perlu Pak ya. Itu perlu kita tingkatkan lagi, jadi perlu meningkatnya salah satu tadi dari kesimpulan kita ambil tadi Pak, yaitu alat dukungnya Pak. Ya, alat pendukung. Alat pendukung seperti sarana pelaksana, lapangan, media pembelajaran, metode Bapak sampaikan tadi itu perlu ditingkatkan lagi Pak. Kemudian bagaimana penugasan Bapak, supaya itu perlu Bapak tekankan lagi ke anak-anak Pak, ya. Karena harus ada tindak lanjut ya Pak. Karena penugasan kalau kita tidak lanjut kan anak tidak tahu Pak keberhasilan sejauh mana. Kemudian untuk kedepannya mungkin akan tadi ya saran-sarannya mungkin Bapak akan kedepannya
supaya siswa lebih aktif, proses pembelajaran lebih aktif. Perlu rekan sejawat Pak dukungan Ya. sarana prasarana di pihak sekolah kita sampaikan peningkatan lapangan, peninggian lapangan rencana 3 bulan ke depan Pak ya. Iya Pak. Nah, terima kasih Pak Umi dari hasil percakapan kita hari ini mungkin cukup sekian. Ya. Nanti kira-kira kapan ada waktu luang kita bisa sharing lagi Pak. Iya Pak. Dari hasil coaching ini kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak dapatkan Pak? Yang kebuka gimana Pak? Yang saya dapatkan dari ini semoga kedepannya lebih efisien, lebih aktif lagi siswanya, Ya. lebih menambah wawasan dalam pembelajaran gitu ya Pak. Ya, dari metode ya Pak ya, Bapak tinggal lebih dekatkan penugasan. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin sekian percakapan kita kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Umi ya. wabarakatuh. Iya Pak.